Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Febi Rahmaputi dengan NPM 1931060108 dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi semester 5 Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah terapi okupasi. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa sih terapi okupasi itu. Jadi, terapi okupasi merupakan perawatan khusus untuk seseorang yang mengalami gangguan kesehatan tertentu agar bisa mendapatkan harapan positif. Misalnya, mampu melakukan aktivitas sehari-hari yang sebelumnya tak bisa dilakukannya seorang diri. Lalu, terapi ini juga membantu seseorang untuk mendapatkan tujuan hidupnya. Seseorang dengan keterbatasan fisik, mental, dan penurunan kemampuan kognitif karena faktor usia atau penyakit tertentu juga disarankan menjalani terapi ini. Nah, siapa saja sih yang membutuhkan terapi okupasi ini? Yang membutuhkannya yaitu yang pertama, orang yang mengalami gangguan mental dan fisik sejak lahir. Kemudian yang kedua, orang yang secara tiba-tiba mengalami kondisi kesehatan serius seperti stroke, cedera otak, maupun serangan jantung. Yang selanjutnya, orang yang menjalani pemulihan setelah mengalami cedera. Yang keempat, orang yang mengalami ketidakmampuan dalam belajar atau mengalami perkembangan yang tidak normal. Yang kelima, orang yang mengalami kesehatan mental atau masalah dalam perilaku seperti gangguan makan, stres pasca trauma, atau orang-orang yang menggunakan obat-obatan terlarang. Dan yang terakhir yaitu orang yang mengidap penyakit kronis seperti penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK, yaitu kondisi imun yang mempengaruhi sel saraf dalam otak dan tulang belakang. Nah, di sini saya mengangkat jurnal dengan judul Efektivitas Pemberian Terapi Okupasi dalam Meningkatkan Kemandirian Makan pada Anak Usia Sekolah dengan Down Syndrome. Nah, di sini penulisnya ada 3, yaitu yang pertama Iqbal Raffi, yang kedua Ganis Indriati, yang ketiga yaitu Sri Utami. Nah, tahun terbitnya yaitu Januari 2018. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu Down syndrome. Down syndrome yaitu merupakan suatu sindrom genetik yang sering dijumpai dan mudah untuk dikenali pada anak. Nah, Down syndrome menyebabkan penderita mengalami keterlambatan dalam pertumbuhan, kecacatan, kelemahan fisik, serta memiliki intelijensi quotient atau IQ yang relatif rendah. Nah, setiap anak ini memiliki tugas perkembangannya masing-masing, tidak terkecuali dengan anak Down syndrome. Nah, salah satu tugas perkembangan yang harus dicapai anak adalah mencapai kemandirian. Untuk mencapai tingkat kemandirian tersebut, anak harus dapat mengkoordinasikan antara motorik kasar dan motorik halus, kognitif dan kemampuan dalam bahasa. Perkembangan motorik anak dengan Down syndrome berbeda dengan perkembangan motorik anak normal lainnya. Nah, pada anak dengan Down syndrome ini mengalami keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan termasuk perkembangan kemandirian. Ya, kemandirian makan adalah bagaimana seseorang meletakkan, mengambil, dan memotong makanan dalam waktu yang layak tanpa dibantu oleh orang lain. Nah, kemampuan menggunakan alat makan, mengambil makanan sendiri, dan membersihkan tumpahan makanan sendiri merupakan bagian yang harus dicapai oleh seorang anak dalam kemandirian makan. Nah, untuk mencapai tingkat kemandirian pada anak Down syndrome ini, yaitu anak perlu mendapatkan suatu terapi yang dapat menunjang proses tersebut. Nah, salah satu terapinya yaitu terapi okupasi. Berikut adalah video pemberian terapi okupasi dalam meningkatkan kemandirian makan pada anak usia sekolah dengan Down syndrome. Halo Ade, namanya siapa? Namanya Hafiz. Datang ke sini sama siapa? Jalan. Tadi sekolah? Baru pulang. Baru pulang.
Oh, di sini Ade udah bisa belajar makan sendiri belum? Udah. Udah. Sekarang Mbak mau nanya nih sama Ade. Ini apa? Ade tahu apa? Ini namanya roti coklat. Nah, roti coklat. Tadi suka coklat? Suka. Suka. Nah, kalau Ade suka, Ade mau dong makan. Bisa nggak cara bukanya? Nggak bisa. Coba dulu belajar. Susah. Susah. Nah, ini kan ada gerigi-geriginya nih ya. Nah, Ade puter gini. Wah, coklat. Nih, coba cara makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fimma rozaqtana wa Qina ajabannar. amin. Yuk makan. Oh, enak ya? Nah, Mbak punya nih yang rasa keju kalau nggak salah ya. Nah, tadi kan Ade nggak bisa buka yang coklat. Coba buka yang keju, bisa nggak? Tadi kan udah diajarin caranya. Bisa. Wow, bisa ya. Ade suka keju? Suka. Coba ambil satu. Makan pakai tangan kah? Nah. Makan. Enak. Nah, yang terakhir Mbak punya permen. Pasti Ade suka permen. Nah, bisa nggak cara buka permen ini gimana? Bisa. Bisa? Susah. Bisa. Nah, ini kan permen ini bentuknya bulat. Nah, Ade balik ke bungkusnya, terus Ade giniin, tekan. Tuh. Oh, warna apa ini? Kuning. Kuning. Enak? Enak. Coba Ade buka, kayak mana caranya? Bisa? Bisa. Wow, bisa ya. Makan. Alhamdulillah. Ayo sekarang baca doa sesudah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Amin. Baik, setelah melihat video pemberian terapi okupasi dalam meningkatkan kemandirian makan pada anak usia sekolah dengan Down syndrome, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian terapi okupasi pada anak usia sekolah dengan Down syndrome efektif dalam meningkatkan kemandirian makan pada anak Down syndrome. Nah, cukup sekian video yang bisa saya buat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.